Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam program yang dirindukan, ya, Gilmani Podcast. Ya, pada kesempatan kali ini tema perbincangan kita adalah kiat orang tua mendidik anak berprestasi. Nah, kira-kira seperti apa? Sudah bersama kita ya, salah satu wali santri SDIT Gilmani Surabaya dan santri SDIT Gilmani Surabaya yang sudah berprestasi. Nah, langsung saja kita sapa beliau ini. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Baik. Baik ya Bu ya. Mungkin pemirsa yang di rumah ingin mengenal lebih dalam ini. Namanya siapa Mbak? Nesya. Nesya siapa ini nama lengkapnya? Kuanesya Mesila Alifi. Oh iya, Kuanesya Mesila Alifi. Ini 3 orang apa 1 orang? 1 orang ya. Ya baik. Umi dengan Umi siapa? Saya tahu Rizka. Oh, tahu Rizka. Ya. Baik. Baik pemirsa yang di rumah, beliau ini adalah wali santri dan juga santri yang kemarin beberapa waktu yang lalu berprestasi ya di bidang tahfidz gitu ya, di bidang tahfidz. Baik, mungkin ini kita sambil ngobrol-ngobrol ya, sambil ngobrol lebih dalam terkait Mbak Nesya juga. Nah, gimana nanti kiat-kiat ya yang akan disampaikan dari wali santri, bagaimana kiat supaya mendidik anak-anak yang berprestasi ini kan pasti ada kiat-kiat khusus ya, nggak sembarangan gitu ya dalam mendidik anak yang berprestasi. Nah, mungkin ini untuk pertanyaan pertama. Nah, apakah pembelajaran daring berpengaruh terhadap prestasi Ananda? Mungkin seperti apa ini? Sementara ini tidak ada perubahan. Oh iya. Ya, karena pembelajaran daring juga saya rasa sama dengan pembelajaran offline, hanya medianya saja berbeda. Tidak secara langsung tetapi melalui online, melalui Zoom, aplikasi-aplikasi dari internet itu. Oh gitu ya. Gitu. Jadi selama ini tidak ada kendala yang berarti gitu ya. Jadi tetap seperti biasa, hanya saja mungkin berbeda. Yang dulu pembelajaran secara langsung, tapi sekarang dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Iya, gitu. Baik. Mungkin belajar Al-Quran lebih baik bertemu. Adakah kesulitan belajar saat daring ini? Nah, kalau biasanya ini kan kita saat mengaji dengan guru langsung Mbak ya, dengan guru langsung ini kan kayak lebih enak begitu ya kalau mengaji ya. Tapi saat daring ini bagaimana? Kesulitan apa yang ditemui Mbak Nesya sendiri saat mengaji daring dengan ustadz-ustadznya yang saat daring itu? Kesulitannya di mana Mbak Nesya? Sinyal. Oh sinyal ya, sinyalnya sering putus. Ini sinyal yang putus ustadz-ustadznya apa sinyalnya Mbak Nesya ini? Kadang-kadang ustadz-ustadzahnya, kadang-kadang saya. Oh iya, jadi kendalanya mungkin di sinyal ya, koneksi jaringan, ya. Ya betul. Tetapi kalau untuk gini Mbak, untuk pemahaman sendiri, pemahaman Mbak Nesya antara secara langsung dengan secara virtual online itu lebih enak yang mana kira-kira? Lebih enak offline. Oh, offline langsung gitu ya. Jadi guru ustadz-ustadznya itu bisa langsung mengingatkan mana yang kurang tepat gitu ya. Iya, baik sekali. Ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Ananda dalam belajar? Maksudnya saat di rumah gitu. Jadi saat di rumah dalam belajar itu berapa lama sih? Karena kita tahu ya biasanya anak-anak itu kan tidak bisa fokus lebih lama gitu. Nah, kira-kira kalau Mbak Nesya sendiri di rumah seperti apa? Belajarnya berapa jam? Tidak ada waktu khusus ya Ustaz. Oh, nggak ada waktu khusus. Jadi karena dia sudah sekolah dari pagi sampai siang, mungkin habis sholat zuhur itu biasanya mereview hafalan dan mengerjakan tugas kalau ada tugas. Selama tidak ada tugas saya berikan waktu istirahat. Karena sore mengaji lagi tahfidz sampai dengan maghrib. Jadi mengajinya di luar ya. Di luar masih ada lagi tambah. Ada sore ya. Jadi untuk siang selama ada tugas ya mengerjakan itu tidak ada batasan waktu. Tugas selesai ya boleh istirahat. Jadi kalau bisa di kalkulasi gitu ya, untuk off belajarnya itu pukul berapa? Malam itu. Malam setelah maghrib itu sudah waktunya berkumpul dengan keluarga, tidak ada belajar. Antara bangun tidur sampai setelah maghrib ya, sudah selesai. Sudah. Wah, cukup lama sekali ya belajarnya Mbak Nesya yang luar biasa ini. Baik, ini pertanyaan berikutnya ya.
adakah trik khusus sehingga mengaji Ananda sangat merdu didengar? Nah, ini kan kemarin kalau saya mendengar ya ini suaranya Mbak Nisa merdu sekali. Nah, adakah trik khusus barangkali setiap pagi latihan berteriak gitu atau seperti apa? Ini gimana, Mbak? Ada nggak nih? Nggak ada ya? Kalau dari ini barangkali mengkasih bimbingan yang seperti apa gitu. Alhamdulillahnya Nesya ini cepat menangkap, Ustaz. Ini menangkap apa ini? Materi. Oh, materi ya. Jadi diajari ustadzanya itu cepat menangkap, kemudian ditirukan, ya seperti itu. Terus hanya mungkin saya mengingatkan lebih bulat suaranya gitu supaya terdengar lebih indah, tidak cempreng gitu. Dibulatkan Kak suaranya gitu. Tapi tidak ada. Berarti kalau untuk trik khusus nggak ada, cuma memang mungkin kelebihannya Mbak Nisa ya dalam menerima pembelajaran dari ustadz-ustadzanya. Jadi saat seperti ini, dia menerima pembelajaran dengan apalagi dengan tadi bukan hanya di SCT Gilmani ya, di luar juga ada tambahan. Nah ini sangat luar biasa Mbak Nisa ini kalau bisa mengikuti terus ya istiqomah pembelajarannya. Nah, adakah tantangan selama belajar di rumah? Nah ini mungkin kalau kita tahu ya ini bukan hanya anak-anak ya kan. Kita sendiri kan kadang ada mood bagus, kadang mood kurang bagus ya. Mungkin ada tantangan apa sih saat kondisi pandemi seperti ini untuk moodnya Mbak Nisa ini sendiri? Kalau menurut jenengan? Sebenarnya Nisa ini tidak terlalu sulit ya Ustadz untuk belajar itu. Jadi tantangan yang berat itu tidak ada. Kadang dia sakit saja masih mau sekolah gitu. Oh, gitu. Ya, apalagi online gini. Masya Allah. Ya, kan tidak harus berangkat ke sekolah. Nah di rumah dengan duduk santai masih bisa mengikuti pembelajaran. Jadi tidak ada tantangan berarti. Kita hanya orang tua mensupport kuota, mensupport wifi supaya pembelajarannya tidak terganggu. Mensupport camilan juga ya. Biar fokusnya bisa lebih fokus. Iya benar sekali. Nah, kita tahu ya setiap anak itu kan pasti lahir berbeda-beda, pasti lahir istimewa, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tidak bisa membedakan antara anak satu dengan anak lainnya ini dibanding-bandingkan kan nggak bisa. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait manusia yang terlahir berbeda-beda ini gimana? Terutama khususnya ke Mbak Nisa ini. Memahami Mbak Nisa itu seperti apa gitu loh. Memang dari kecil Nesya lahir itu sudah berbicara lebih dulu daripada berjalannya. Jadi dia cerewet, cenderung kalau cerewet. Kalau bahasa Jawanya itu etes ya? Etes ya. Etes ya. Nah, karena saya tahu dia cepat berbicara, maka saya stimulasi dengan mengaji. Nah, jadi saya perdengarkan murotal. Mulai dari kecil. Terus saya tidak mau anak terganggu dengan handphone, jadi saya batasi sekali handphonenya. Saya beri tantangan setiap hafal satu surat baru boleh melihat YouTube. Nah, hafal satu surat baru boleh melihat YouTube. Nah ini buat pemirsa yang di rumah juga harus ditiru ya. Hafal satu surat baru boleh nonton YouTube. Iya. Atau mungkin gini. Hafal satu surat baru boleh bermain game gitu ya. Betul. Nah seperti itu. Akhirnya dia semangat untuk belajar menghafal Al-Quran. Nah setelah itu saya lihat membaca dan menghafal Al-Quran itu tidak beban untuk Nesya itu. Jadi dia senang. Karena sudah terbiasa. Betul. Akhirnya bagaimana caranya sisa waktu dia sepulang sekolah itu tidak sia-sia, saya ikutkan les mengaji, les tahfidz. Nah ternyata memang dia nyamannya di situ. Jadi tidak boleh ada paksaan memang. Seperti anak saya yang nomor 2 itu lambat, dia lebih kinestetik. Jadi menghafalnya lebih lambat. Saya tidak bisa memaksa dia di situ karena memang bukan kemampuannya, kelebihannya ya. Jadi memang saya setuju kalau setiap anak itu dilahirkan berbeda, punya kemampuannya masing-masing istimewa. Betul. Jadi yang adiknya mungkin kalau berlari, melompat, olahraga lebih bagus daripada Nesya. Iya. Jadi Nesya ini olahraga disuruh ustadznya tugas skipping itu nggak bisa dipaksa, memang tidak bisa. Iya benar sekali. Itu. Jadi setiap anak punya kelebihannya masing-masing. Iya. Baik. Nah ini terkait pandemi juga ya mungkin atau sebelum pandemi lah boleh. Nah peran asatidz Gilmani ini untuk perkembangan Mbak Nisa sendiri gimana menurut jenengan?
Alhamdulillah ya, ustadz-ustadzanya itu sangat mensupport. Saya ketika memilih anak saya untuk sekolah di Gilmani itu yang pertama saya lihat adalah target hafalan ketika lulus. Nah, jadi saya bandingkan dengan beberapa sekolah yang ada di Surabaya tentunya yang bagus dan yang Islam terpadu ya, kalau bahasanya SDIT itu yang target hafalannya cukup banyak itu di sini. Nah, saya rasa sekolah ini cocok untuk Nesya. Jadi sangat berperan ustadz-ustadzanya. Berarti jenengan memasukkan Mbak Nesya ke sini sudah sangat tepat ya. Sudah sangat tepat. Iya. Dan ustadz-ustadzanya juga sabar membimbing Nesya. Iya. Nah, ini tips untuk pemirsa yang di rumah ini terkait prestasi ini tadi ya kan Mbak Nesya yang kemarin insya Allah dapat prestasi apa Mbak yang kemarin itu? Yang terakhir kan ini banyak ini prestasinya. Nah yang terakhir kemarin sebagai apa itu? Terbaik pertama Monaco Stabil. Monaco Stabil ya. Terus juara satu. Terus apa? yang di itu Spema itu. Yang satunya kan ada itu. Terbaik pertama juga ya? Juara satu lomba tati. Oh, juara satu lomba tati. Masya Allah. Ini prestasinya Mbak Nisa ini kecil-kecil cabai rawit ya ternyata. Tapi banyak prestasinya ini sungguh luar biasa ini ya. Baik, ini Umi harapan ke depan ini, terutama ya untuk lembaga mungkin atau untuk ustadz-ustadzah, harapan ke depan ini seperti apa ini untuk perkembangan pendidikan dari Mbak Nisa sendiri? Sementara ini kan sudah cukup baik untuk kegiatan pembelajaran maupun ustadz-ustadzanya, mungkin dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi, terutama untuk mengajinya, untuk bimbingan tahfidz dan tartilnya lebih intens. Sementara ini kan seminggu hanya berapa kali Kak? 3 ya? 4. Oh, 4 kali ya. Mungkin bisa setiap hari supaya tidak lupa. Atau mungkin Sabtu Ahad juga gitu ya. Iya benar sekali. Iya. Itu sih mungkin, atau mungkin ditambah kegiatan-kegiatan lomba-lomba di sekolah supaya mengasah tidak hanya satu anak saja yang bisa didelegasikan. Kalau memang ada lomba di sekolah kan terwadahi anak-anak yang lain ingin ikut. Biar semakin banyak bibit-bibit unggul gitu ya. Nah mungkin ini Mbak Nisa bisa sedikit menunjukkan ke pemirsa yang di rumah mengaji sebentar surat apa gitu, biar pemirsa yang di rumah juga mendengarkan keindahan suaranya Mbak Nisa. Monggo Mbak Nisa, surat apa ini yang mau dibacakan? Al-Infitor. Al-Infitor, ya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun
الجحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Masya Allah, memang sungguh sangat terdengarnya merdu sekali. Saya ini merinding ini dengarnya. Ya, baik Umi, terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Mbak Nisa juga terima kasih atas kehadirannya. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan salah satu wali santri dan santri SDT Gilmani yang sudah berprestasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya. Baik, sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.